didukung. Yang pertama adalah PHP tentunya ya. PHP ini awalnya itu kependekan dari personal homepage. Tapi sekarang ini PHP ini sebenarnya itu sudah dirubah jadi hypertext processor. Nah, PHP ini berfungsi untuk memproses teks yang bekerja di server. Jadi salah satunya ini web server Apache ini didukung oleh PHP. Yang kedua adalah SSI, Server Side Include, yaitu perintah yang bisa disertakan dalam berkas HTML. Kemudian dia dapat diproses oleh web server ketika pengguna mengaksesnya. Kemudian yang ketiga adalah akses control. Jadi kontrol akses ini dapat dijalankan berdasarkan nama host atau nomor IP CGI. Lalu yang paling umum untuk digunakan adalah PERL atau Practical Extraction and Report Language. Maksudnya disupport oleh Apache dengan menempatkan sebagai modul. Artinya ketiga poin ini adalah sebagai penunjang dari web server Apache. Kemudian yang kedua adalah web server Nginx. Ini dibacanya Nginx ya. Dulu saya juga waktu pertama kali tahu ini namanya apa Nginx. Bukan, ini dibacanya Nginx. Nah ini sebenarnya web server PHP itu ada banyak. Kalau kalian bisa browsing di Google itu akan muncul banyak. Tapi yang kita bahas di sini hanya dua, Apache dan Nginx. Nginx salah satu pesaing unggul Apache. Nginx dikenal mampu melayani segala macam permintaan. Jadi request dari klien ya. Ketika kalian misalkan menjalankan suatu aplikasi, nah itu kan kita minta request ya ke server. Nah, request yang diminta lewat Nginx ini itu bisa dikatakan dia lebih cepat. Jadi Nginx ini memang lebih unggul dari segi kualitas, dari segi kecepatan, dan juga dalam hal performanya. Makanya sekarang nih Apache yang biasanya dibundle jadi satu di dalam SAM ya. Dalam SAM biasanya itu sudah jadi satu. Itu mulai sedikit bergeser oleh Nginx. Makanya kalau misalkan kalian beli hosting ya, yang punya website beli hosting, nanti di kontrol panelnya kadang-kadang suka ada sekarang menu untuk Nginx gitu ya. Karena ya sekarang dari segi performa udah lebih unggul Nginx. Nah, ini cara kerjanya web server ya, gambarannya. Kita lihat di sini ada data server, itu anggap aja di server ada database gitu ya. Nah, kemudian di situ ada monitor, itu adalah request-request yang diminta oleh klien, yang diminta oleh user. Nah, si request ini dia akan masuk ke dalam web server terlebih dahulu gitu ya. Jadi misalkan kita sebagai user ingin menampilkan data mahasiswa yang semester 1 gitu ya. Kemudian yang nilainya A misalkan, atau seperti apa datanya kita minta masuk ke dalam web server. Kemudian dari web server request lagi ke database, ke server ya. Nah, setelah dapat kembali lagi ke web server, kemudian barulah output ke dalam browser yang ada di dalam klien atau user gitu ya. Terus seperti itu. Nah, Apache pada XAMPP atau SAMPP bisa juga ya. SAM adalah sebuah paket perangkat lunak atau software yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata A-nya Apache gitu ya. Kemudian M-nya MySQL itu kan XAMPP ya. A-nya itu Apache, M-nya MySQL database, P-nya PHP, dan P yang kedua adalah Perl. Sementara imbuhan huruf X yang di awal itu berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa digunakan di 4 sistem operasi berbeda. Jadi X itu maksudnya adalah dia bisa cross-platform, lintas platform, lintas sistem operasi. Itu bisa di Linux, bisa di Windows, bisa di Mac OS, juga bisa di Solaris. Nah, kemudian kalau kita ingin menggunakan SAM, itu kita bisa download di situs resminya, yaitu di apachefriends.org/download.html.
Jadi nanti di sini akan ada pilihan, ada versi Linux, ada versi Mac OS, dan juga ada versi Windows. Nah, yang terbaru saat ini adalah yang versi SAM-nya 8.0.11. PHP-nya versi 8.0.11. Nah, ini kadang-kadang kalau kita bikin aplikasi nih, kita sudah menggunakan pakai versi yang misalkan 5.4. Kemudian SAM kita di-upgrade ke versi 7.3 misalkan, atau 7.4. Ini kadang-kadang kita perlu konfigurasi ulang di dalam koneksi database-nya gitu ya. Kemudian pemanggilan database-nya pada script PHP. Memang kadang-kadang kendalanya di situ, tapi tentunya yang terbaru, versi terbaru adalah yang lebih efektif ya, lebih cepat, lebih baik lah gitu ya. Nah, biasanya kalau yang versi 5 ke versi 7.3.4 itu tidak terlalu banyak perubahan. Tapi kalau yang versi lama sekali, yang 3 ke 5 atau 3 ke 7 ya itu banyak. Nah, yang ke 8 ini juga sama, agak sedikit banyak perubahannya gitu ya. Ya, sebenarnya bukan hanya SAM saja, kalau misalkan kalian juga kalau pengen download bundle web server itu ada LAM gitu ya, ada WAM dan banyak banyak yang lainnya. SAM ini termasuk yang paling banyak digunakan gitu ya. Dan paling paling mudah juga lah untuk konfigurasinya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan MySQL ingin berubah ke MongoDB misalkan yang NoSQL, itu juga tutorialnya sudah banyak ya kalau SAM. Yang kedua, instalasi SAM. Ini jadi ketika kalian tadi sudah klik download yang versi Windows atau Linux, ya nanti setelah selesai download, tampilan seperti ini, nanti akan ada file namanya samcontrolpanel.exe. Biasanya dia akan auto run gitu ya, auto run akan muncul dialognya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang crash, misalkan tidak muncul, maka yang dipilih adalah yang samcontrol.exe ya. Itu nanti akan muncul dialognya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti yang dijalankan adalah yang Apache dan MySQL saja ya. Karena Apache ini untuk menjalankan script kita PHP yang di dalam HTML, sedangkan yang MySQL untuk database-nya. Sedangkan yang bawah yang FileZilla itu untuk transfer data ya. Jadi yang kita butuhkan hanya dua saja. Kalau misalkan kadang-kadang kontrol panelnya juga karena mungkin ada bug atau crash gitu ya, SAM kontrol panelnya nggak bisa muncul juga. Maka juga kita bisa menggunakan yang shell-nya ya, yang SAM underscore shell.bat itu juga bisa diklik, atau yang SAM underscore start.exe juga bisa. Jadi kita juga harus pelajari ketika ada bug, ketika ada crash gitu, ini penyebabnya apa, kita cari. Biasanya portnya yang sama gitu, ada port yang sama. Yang biasanya yang bikin port sama itu ketika kita instalasi kalau nggak salah antara Zoom gitu ya, atau apa ya kemarin tuh. Jadi ada port yang sama sehingga dia nggak mau jalan. Ini tampilan ketika runningnya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi PHP ke database. Jadi ini salah satu konfigurasinya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah instalasi SAM, sudah berhasil, kita sudah membuat database, maka konfigurasinya adalah seperti ini. Kita lihat ada variabel database host, variabel database name, variabel database username, dan yang terakhir adalah passwordnya. Sebenarnya sih nggak harus sama persis seperti ini, yang penting kita bisa mengidentifikasi masing-masing ya hostnya, name-nya, dan username begitu berikut passwordnya. Kita untuk yang ini langsung aja kita coba ya. Di sini saya sudah terinstall SAM-nya. Yang saya gunakan di sini versinya ini Apache dan MySQL aja kita running. Untuk lihat versi ya, versi PHP-nya.
Kita ketikkan localhost di browser. Ini karena kemarin ada konfigurasi, jadi dia dashboardnya nggak mau muncul ya. Kalau pengen lihat versi PHP-nya, versi berapa, sebenarnya ada beberapa cara ya. Biasanya kalau misalkan kita ketik localhost, di sini sudah muncul dashboard dari si SAM-nya ya. Cuma ini kemarin karena ada konfigurasi sehingga dia tidak mau muncul. Tapi ada cara lain, bisa juga kita dengan menggunakan terminal. Coba ya saya, kalau nggak salah cmd, kemudian php min-v. Nah ini, bisa terlihat ya, versinya dengan mengetikkan php min-v, kita bisa lihat di sini PHP 7.4.8 ya. Ini versi PHP saya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kalian nggak bisa menggunakan cara ini, berarti ada settingan tambahan, yaitu menempatkan si file PHP-nya ke dalam pad ya. Sekarang kita coba bikin suatu folder gitu ya. Nah, folder ini berada di dalam folder SAM. Kalau misalkan kita instalasinya di local disk C, maka folder SAM itu akan muncul di local disk C. Tapi kalau tadi ketika instalasi SAM kita meletakkan directory-nya di data D, ya berarti SAM-nya akan muncul di partisi D, ini data D. Tapi saya sudah instalasi di local disk C. Kita buka SAM-nya, kemudian di dalam SAM itu ada folder namanya htdocs. Dalam htdocs kita buat folder baru ya, akan kita beri nama database gitu ya, database mahasiswa, cuma sampel aja. Nah, dalam database mahasiswa ini kita buat file koneksinya. Kita bisa menggunakan notepad biasa juga bisa ya, atau yang saya rekomendasikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa menggunakan text editor, bisa Visual Studio Code, bisa Notepad++, bisa Sublime Text, bisa Atom dan sebagainya. Di sini kita namakan filenya namanya koneksi.php seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan Notepad++ akan muncul seperti ini. PHP ya. Nah, kita samakan aja scriptnya dengan yang ada di dalam tadi PowerPoint. Kita ketikkan dulu hostnya, variabel lebih simpel, lebih bagus ya sebenarnya. Host gini aja. Hostnya localhost. Kemudian variabel kedua db name, database name-nya. Kemarin kita sudah bikin ya, sudah buat database-nya itu. Kita bisa buka di localhost php myadmin. Atau juga bisa menggunakan software SQL Yoke ya. Bisa juga menggunakan IDSQL juga bisa. Kemarin tuh kita buat kalau nggak salah nama database-nya adalah DB mahasiswa ya. DB mahasiswa. DB mahasiswa. Kita select dulu, select from, nama tabelnya TB mahasiswa. Bisa terlihat ya, DB mahasiswa. DB mahasiswa. Kita lihat di sini ada kolom nama, ada kolom name, gender, kemudian nilai. Tolong yang ini Akil Menawar ya, tolong di-mute dulu ya. Oke. Kita lihat di sini ada kolom ID, nama, name, gender, kemudian nilai, dan waktu input. Ini yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS. Nama database-nya DB mahasiswa, berarti kita inputkan di sini DB mahasiswa. Kemudian setelah host dan DB name,
kita buat variabel namanya user. Usernya, kalau user default dari sum itu root ya. Kalau misalkan kita menggunakan software bundle yang lain, misalkan pakai MVPS, biasanya nama user atau passwordnya berbeda. Di sini user defaultnya root, kemudian passwordnya kosong. Jadi defaultnya kalau menggunakan sum, dia password database-nya kosong. Nah, setelah seperti ini, kita ingin cek nih gimana database-nya sudah terkoneksi atau belum. Kita panggil dulu localhost, kemudian nama foldernya tadi adalah database, des, kemudian mahasiswa, seperti ini. Database des mahasiswa. Maaf, database, Pak. Database mahasiswa. Foldernya tadi data bahasa. Oh iya, database ya. Samakan saja. Nah, ini sudah muncul si file koneksinya. Kalau kita klik, nah nggak muncul apa-apa. Ini sebenarnya connect atau enggak kan kita nggak tahu nih gitu ya. Tapi biasanya kalau nggak connect tuh biasanya akan muncul peringatan. Nah, baiknya makanya kita tambahkan sedikit script seperti ini ya. Karena saya pakainya versi 7.3 atau 7.8, maka yang digunakan adalah MySQL Connect ya. Kalau yang biasanya yang versi 5 itu cukup MySQL Connect aja. Kita buat juga disamakan aja nama variabelnya ya. Variabel MySQL. Kita save ulang. Tadi karena dirubah nama foldernya, jadi dia database mahasiswa ini ya. Oke. Nah, kita samakan variabelnya MySQL sama dengan variabel MySQL MySQL connect gitu ya. Nah, kemudian kita panggil nama variabelnya. Pertama adalah hostnya, username, password, dan database name. Host, username, password ya. Username dulu. Kemudian password. Kemudian baru database name. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya ada perubahan. Nah, ada kesalahan string katanya. Sorry. Oh, tidak pakai tanda kutip ya. Oke, save. Kita refresh. Ada kesalahan di mana? MySQL sama dengan MySQL Connect. Host, user, password. Database name. Benar ya? Kita klik 2 kali, sudah sama semua namanya. Kita coba tambahkan ini aja deh, tambahkan script koneksi coba. Jika tidak connect gitu ya, tanda seru ini berarti bukan atau tidak gitu. Maka die koneksi gagal. Die koneksi gagal. Koma.
Kemudian jika tidak gagal maka koneksi berhasil. Kita lihat ada kesalahan di line 10. Line 10. Sebentar kita database host Kurungnya kurang. oh iya kurang di sini ya. Masih salah ya. Coba saya lihat. Itu Pak, pas MySQL Bentar. nggak pakai kurung buka Pak, maaf. Gimana? Tidak pakai kurung buka. Maaf Pak, izin membantu. Gimana ya? Maaf Pak, boleh saya izin membantu Pak? Ya silakan. Itu Pak, pas yang MySQL connect-nya Pak, nggak usah pakai itu Pak, karakter dolar Pak. Oh iya betul. Masih nggak bisa ya? Di bawahnya lagi Pak, masih ada dolar. Di tanda seru. Oh, sini ya. Di bawahnya lagi. Bener, pakai dolar kok. Kita copy paste di sini aja nih. Kalau misalkan kita lihat bedanya di mana nih? Localhost, root, user. User database. Di komanya sama tuh koma. Koneksi gagal koma. Iya Pak, di depan koneksi gagal itu ada koma. Iya. Coba kita lihat. Ya, berhasil ya. Kalau misalkan kita hapus database-nya, harusnya gagal dong. Kenapa dia nggak berhasil? Nggak mau ya dia. Berhasil ya. Kita cek lagi, kita tes lagi. Misalkan kita buat satu halaman, coba database mahasiswa, kita buat namanya misalkan halaman data des mahasiswa ini ya, PHP. Nah, kemudian kita include-kan koneksinya. PHP include koneksi.php ini ya. Koneksi. Nah, kita lihat database-nya yang ada di sini. Namanya tabel mahasiswa, berarti kita kemarin udah belajar perulangan pakai while belum ya? Kita buat aja variabel query-nya, query sama dengan kemudian MySQL
Saya lupa untuk ininya script manggil datanya coba. Atau di sini aja deh. Kayak di slide ada deh. Untuk manggil, nah ini dia. Query, MySQL query. Query gini ya. MySQL query, nggak pakai dolar dia. Koma. Select bintang. Select all from TB mahasiswa ya. Benar nggak? TB mahasiswa. Kemudian kita buat variabel resultnya, hasilnya result sama dengan langsung while aja ya. MySQL select all. MySQL fetch array. Oke. Result sama dengan MySQL fetch array. MySQL bisa fetch array, bisa fetch assoc ya. Fetch array atau fetch, kita coba ini dulu. Variable query. Oke. Kita pakai perulangannya perulangan while. Kita tutup di sini. Kemudian kita panggil si datanya variabel result gitu ya. Pakai echo variabel result, misalkan salah satu kolom yang ada di tabel ini adalah nama ya. Misalkan kita pakai nama ini. Coba kita lihat dulu hasilnya di sini. Di nama filenya apa tadi? Nama filenya data mahasiswa. Data mahasiswa gitu ya. Echo result while while-nya ya, posisi while-nya yang salah ya. Karena kurungnya di sini. While-nya di sini. While gitu ya. Nah, berhasilnya kita hapus aja ya, kita jadikan komen gini. Nah, udah. Ini sudah berhasil muncul datanya ya. Iis, Putri, Nela, Ilham, Zahra, Alex. Kalau array kita bisa pakai Vardam ya, kita lihat Vardam. Karena sebagian tutorial tuh dia pakainya MySQL var. Nah gini, kalau di Vardam itu ada string 3, Iis string 5 gitu ya, Putri string 4, Nena string 5, Ilham. Jadi double data, yang satu menampilkan nilainya gitu ya. Yang satu yang menampilkan jenis datanya gitu ya, bersama jumlah karakternya. Tapi kalau MySQL fetch assoc coba. Sama ya, MySQL fetch assoc. Kalau di Vardam hasilnya sama. Coba MySQL fetch Pro coba. Nol ya. Jadi bisa pakai tadi apa, fetch assoc atau fetch array. Tapi yang kita ambil adalah nilai dari si namanya ya. Jadi kita nggak ambil tipe datanya. Kita bisa echo aja, pakai echo. Ini. Nah, cuman kita buat biar rapih, kita pakai tabel. Tapi kalau misalkan
kita pengen lihat strukturnya kan kayak gini ya. Oh ya, tapi kalau kita pengen rapi, bisa kita pakai tabel. Contoh misalkan saya buatkan tabel di sini. Saya tutup dulu ya di sini seperti ini. Kemudian ini sudah azan, kalau yang mau sholat silakan sholat ya. Saya persilakan untuk sholat terlebih dahulu. Kita kasih border sama dengan 1. Kemudian untuk tabel biasanya pakai TR boleh, TRTD boleh, atau pakai TRTH ya untuk headingnya. Kalau untuk dalamnya kita pakai TRTD. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah ada tabelnya. Di atasnya bisa kita kasih, kita tutup di sini deh. Kita kasih header ya. Cut sini dulu deh. TR misalkan di sini nama. Di bawah sini kita kasih lagi tabel penutup. Tag tabel penutup. Coba kita lihat hasilnya. Nah, udah rapi ya, tinggal nama. Nah, biasanya sebelum nama itu kita kasih nomor. Sekali lagi yang mau sholat dipersilakan, karena ini saya record. Jadi kalau hari Senin itu kan 2 mata kuliah ya, saya habis mata kuliah ini, ada mata kuliah lagi. Nanti kalau saya record itu bentrok, jadi nggak muncul semua. Kadang-kadang yang muncul recordnya yang pertemuan pertama, kadang-kadang pertemuan yang selanjutnya gitu. Insya Allah kalau record satu gini, insya Allah nanti ada recordnya. Jadi kalau yang mau sholat, silakan sholat dulu. Kemudian nama, habis itu apa lagi? NIM ya, NIM. Nah, kita buat 3 seperti ini, coba ya hasilnya. Berarti kita tambahkan di sini. Ini kita kosongkan dulu yang pertama, yang kedua nama, yang ketiga NIM. Nah, muncul ya. Nah, untuk number kita inisial di atas dulu, variabel number sama dengan 0 misalkan. Kemudian di sini di perulangannya kita kasih variabel number plus ini. Baru kita tampilkan si variabel number di sini. Variabel number. Ini nggak usah pakai kurung ya sebenarnya. Ini aja cukup. Result nama, result name. Nah, gini. Kita lihat hasilnya. Ya, udah ya. Ada nomor, nama, name. Kemudian untuk lebar kolomnya kita kasih width. Lebar ya. Width-nya sama dengan 100%. Nah, jadi deh tampil. Nomor NIM, nomor nama NIM ya. Tadi apalagi field-nya yang ada di PHP My Admin nih. Gender, nilai, dan waktu input. Sementara kita coba tampilkan semua ya, apa ya? NIM, kemudian gender, nilai, dan waktu input. Gender, nilai, dan waktu input. Berarti kita tambah di sini. Gender, nilai, dan ini untuk waktu input. Gender, nilai, date, input.
Akan ini 1, 2, 3. Enter. Mulai. Waktu ini. Nah, sudah tampil semua. Udah berhasil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Barangkali dia mau ditanyakan, boleh, silakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, sebentar ada yang masuk dulu. Jadi untuk kita bisa menampilkan data di database menggunakan SAM, sebaiknya menggunakan laptop atau PC ya. Jadi kalau di handphone, di Android masih bisa sih sebenarnya ya. Cuman kayaknya agak sulit kalau menurut saya, kurang nyaman. Jadi kalau bisa sih mungkin kedepannya nanti ya walaupun cuma netbook mungkin bisa lah gitu ya di apa namanya untuk fasilitas kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi sederhana. Ini kita sudah berhasil menampilkan data. Sebenarnya untuk pertemuan ini mungkin sampai sini ya untuk menampilkan data dulu. Jadi untuk root-nya create, delete, update, create, read, update, dan delete itu di pertemuan berikutnya gitu ya. Kayak saya agak cepat biar cukup waktunya maksudnya. Untuk selanjutnya mungkin kalau ingin menambahkan, sebenarnya sih kalau kita bahas sedikit ya, tambahan sedikit mungkin untuk membuat CSS sederhana kali ya untuk tampilannya biar terlihat, atau mungkin untuk HTML-nya tambahkan sini. Jadi ini kan kita baru buat tabel mahasiswa menggunakan HTML dan PHP. Kita belum menggunakan CSS sama sekali. Kalau misalkan kita masih pakai HTML, kita bisa pakai cell spacing ya, cell spacing sama dengan 1. Jadi cell spacing ini adalah si bordernya itu biar spasi antara border dan tabelnya gitu ya. Kemudian ada juga namanya cell padding. Cell padding ini adalah jarak antara teks di dalam tabel dan border. Misalkan saya kasih 5. Kalau dikasih 5 tuh jaraknya kurang lebih cell padding double D. Jaraknya kurang lebih segini. Kalau makin besar dia semakin lebar jadi. Nah, makin lebar ya. Kasih aja misalkan 7. Nah, kalau pengen kita masih memakai HTML belum pakai CSS ya. Nanti kalau pakai CSS kita bisa lebih mudah, apalagi kalau sudah ke framework, ke Bootstrap gitu ya, atau ke Materialize, atau mungkin framework CSS yang lainnya itu nanti lebih gampang untuk memodifikasi tabelnya agar terlihat lebih bagus. Kalau misalnya masih pakai HTML, pakainya BG color kalau nggak salah, background color misalkan mau pakai headernya pakai blue misalkan, atau Dodger blue bisa nggak ya? Blue aja dulu deh. Blue. Nah gini ya, headernya jadi biru. Kalau Dodger blue bisa nggak ya? Dodger blue. Nah gini ya. Ini masih pakai HTML. Cuman kekurangannya gini. Jadi kalau misalkan kita pengen kalau masih pakai HTML, misalkan saya pengen tampilan di dalam NIM ya, misalkan di kolom NIM ini saya pengen semuanya berada di tengah. Berarti kalau saya pengen berada di tengah, di sini NIM, kita kasih align center.
Nah, gini ya. Terus yang gender tambah lagi dong gitu. Tambah lagi line center di sini. Nah, gitu. Jadi dengan CSS kita cukup satu codingan aja, nanti kita tinggal tambahkan ID gitu ya di sini. Ini masih pakai HTML. Kemudian tambahannya mungkin apa ya? Untuk tombol ya, tombol di sini belum ada tombolnya. Misalkan kita dikasih tombol untuk tambah data di atasnya, kita tambahkan tag button bisa ya, button. Kemudian di sini kita kasih tambah data. Gini. Nah, bisa ya tambah data. Nah, kalau misalnya kita mau modifikasi si tombolnya biar lebih menarik gitu ya. Ini kalau masih pakai HTML ya lumayan juga, susah juga ya, cukup susah. Tapi kalau pakai CSS, apalagi sudah pakai Bootstrap, itu udah mudah banget. Nah, Bootstrap sendiri kan sebenarnya sudah menyediakan versi link online-nya, jadi kita nggak perlu masukin download dulu lagi ya, download dulu, kemudian kita masukkan ke ke file folder kita, tapi juga langsung masukkan linknya bisa. Cuman kekurangannya kalau misalkan tidak ada koneksi internet, ya CSS-nya nggak bisa jalan. Mungkin cukup sampai sini dulu ya. Kalau dilanjut, kalau tidak nanti yang ada mata kuliah tidak ada persiapan. Sampai sini terakhir ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada saya tutup. Silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Sebelumnya, terima kasih telah mempersilakan untuk kami bertanya. Iya. Pak, saya mau bertanya tentang database, Pak. Apakah Boleh. database itu juga dapat digunakan untuk menyimpan video, foto, dan lagu, Pak? Bisa. Ya. Sebenarnya database kalau buat nyimpen foto, lagu bisa, tapi sayang ya, akan berat nantinya kalau misalnya kita menyimpan file di dalam database. Nanti ketika kamu backup si database itu, nanti filenya akan sangat besar gitu ya. Alangkah baiknya si file yang bentuknya video atau lagu itu disimpan di dalam folder aja, di dalam directory. Itu ya. Ya, jadi kita hanya menyimpan judulnya misalkan gitu ya, atau linknya saja. Jadi ketika dipanggil ya hanya itu yang dipanggil. Adapun filenya nanti akan mengarah ke directory dari file tersebut. Gitu. Ini database sendiri ada jenisnya sih ya, banyak ya. Database ada yang tipenya RDBMS, relational database management system. Ada juga yang terbaru sekarang adalah yang document oriented. Jadi dia bentuknya full text ya, full text. Jadi tidak seperti yang mungkin yang pernah pakai akses gitu kan, kita tahu sendiri database-nya seperti apa. Bentuknya tabel. Nah, yang MySQL sendiri kalau kita nyimpan foto bisa gitu, tapi kan nanti akan berat gitu ya, akan berat. Begitu? Ada yang lain? Dan Jawabannya Syahrul? satu lagi pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Itu port itu apa ya, Pak? Port adalah Port Iya. apa nih? Port database atau port? Port yang SAM tadi yang untuk hubungin koneksi. Jadi gini ya, kita lihat di sini nih, di dalam SAM control panel ada namanya ports nih ya. Port itu semacam pintu lah gitu ya, pintu. Jadi kalau misalkan mau menjalankan SAM control panel, ibaratnya pintunya itu di jalur 80 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan jalur 80 untuk yang Apache ya misalkan, ya nanti akan crash, akan bentrok. Nah, mana dulu yang lebih jalan, kadang-kadang itu yang bisa akses.
Misalkan kita pakai Zoom, kebetulan Zoom itu menggunakan port 80. Ketika SAM dijalankan, ya si port 80 karena sudah kepakai, ya dia nggak bisa jalan, nggak bisa running. Nah, untuk database-nya di sini port default-nya 3306. Kalau misalkan terjadi crash, solusinya ya kita harus ganti port. Di sini juga sebenarnya ada konfigurasinya. Akan kita bisa coba di sini, di config di sini nih. Untuk Apache-nya kita cari aja yang 80. Nah, ini dia. Kalau misalkan terjadi crash, maka nih port 80-nya bisa kita ganti misalkan jadi yang lain gitu ya. Yang belum ada yang belum ada gitu portnya. Seperti itu. Gimana jawabannya, Syahrul? Terima kasih Pak. Atas jawabannya. Ya, baik. Gimana, cukup ya? Sudah 7:30. Persiapan untuk mata kuliah berikutnya. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.